membuat puisi yang berjudul Di Tengah Damai Sang Cahaya. Saya akan bacakan puisi ini. Di bumi yang retak oleh benci dan perang, terdengarlah bisikan lembut kasih terang. Bukan dari pedang, bukan dari suara keras, melainkan dari salib yang penuh belas. Yesus bersabda, kasihilah musuhmu. Firman-Nya menusuk hati yang beku. Ia tidak membalas luka dengan luka, namun menyembuhkannya dengan air mata. Perdamaian bukan hanya diamnya senjata, namun hadir saat hati yang saling percaya, saat saudara tak lagi bermusuhan, dan tangan terulur dalam pengampunan. Kesejahteraan bukan sekedar harta, melainkan jiwa yang penuh sukacita. Ketika kasih Allah berdiam dalam dada, segala takut dan gelisah pun reda. Mari hidup sebagai terang dunia, menjadi garam yang memberi rasa, sebab dalam kasih kita mengenal Tuhan. Dalam damai dunia pun ditenangkan. Itu sekedar puisi dari saya. Mungkin untuk penjelasannya saya akan menjelaskan makna dan pesan Alkitabiah. Puisi ini akan mengangkat nilai-nilai utama dalam ajaran Kristiani yang diambil dari kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yang diambil dalam Markus 12 ayat 31, dan kasihilah musuhmu dalam Matius 5 ayat 44. Kasih dalam puisi ini digambarkan bukan hanya kepada yang baik, tetapi juga kepada mereka yang menyakiti. Perdamaian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, yang diambil dari Matius 5 ayat 9. Perdamaian bukan hanya ketiadaan konflik, tetapi kehadiran pengampunan, kepercayaan, dan kerukunan. Kesejahteraan dalam konteks Ibrani Shalom mencakup damai, utuh, dan sejahtera. Yohanes pasal 10 ayat 10 menyebut bahwa Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, bukan hanya segala materi, tetapi utuh secara rohani dan sosial. Dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Karya seni seperti puisi ini dapat menjadi media edukasi moral dan spiritual di tengah masyarakat. Ia menanamkan nilai-nilai empati dan pengampunan yang penting untuk mengurangi konflik. Pentingnya hidup damai yang merupakan fondasi dari stabilitas sosial. Kesejahteraan holistik, yaitu kedamaian hati, relasi harmoni, dan spiritualis dan yang sehat. Puisi ini dapat dibacakan dalam kegiatan gereja, pendidikan karakter di sekolah, atau acara lintas iman. Karakter di sekolah atau acara lintas iman sebagai bentuk kampanye dalam kasih dan dalam kehidupan bersama. Proses kreatif. Dalam proses kreatif ini, saya memulai dengan refleksi Alkitab, menelusuri ayat-ayat yang berbicara tentang kasih, perdamaian, dan kesejahteraan. Kemudian, saya mencoba mengaitkan dengan realitas sosial masa kini, di mana kebencian, konflik, dan ketidakadilan masih banyak terjadi. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa terang kasih Kristus adalah jawaban atas kegelapan dunia. Struktur puisi sengaja dibuat sederhana, namun simbolis. Salib sebagai pusat kasih
damai yang nyata dalam tindakan dan kesejahteraan yang berasal dari Tuhan. Saya juga memakai bahasa puitis yang lembut dan menyentuh agar pembaca bisa merasakan kehangatan pesan yang disampaikan. Amin. Mungkin itu saja puisi dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Salam